Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar Bali? Buat kamu para cowok-cowok pasti langsung kepikir pantai Kuta dan berbagai makhluk nan indah yang turun kayangan. Buat cewek-cewek, pasti langsung mikir, wah banyak banget nih destinasi wisata. Pas banget buat nanti honeymoon kalau udah nikah. Bali memang dikenal bagaikan surga. Salah satu wilayah dengan magnet yang sangat besar, yang seakan mampu memikat manusia dari seluruh penjuru dunia, termasuk kita-kita yang ada di sini. Bahkan beberapa orang dari negara asing menyatakan bahwa mereka lebih mengenal Bali jika dibandingkan dengan Indonesia. Namun tahukah kamu bahwa Bali yang dikenal sebagai surga sejak lama ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan penuh pasang surut? Gimana ceritanya suatu wilayah yang di masa kerajaan dulu meletus perang peputan bisa berubah menjadi sebuah daerah pariwisata yang sangat kental dengan budaya dan adat, khususnya di salah satu wilayah yang dikenal sebagai Kota Denpasar? Benarkah Kota Denpasar ada seperti sekarang? Semata-mata karena pemerintah kolonial dulu mencium potensi strategis dan berusaha mengembangkan wilayah tersebut sebaik mungkin sampai menjadi fondasi utama pengembangan Bali saat ini? Simak jawabannya di konten ini. Sebelum Mimin jelasin panjang lebar, Mimin pengen kita tahu dulu nih, apa arti dari kata Kota Denpasar? Emang ada hubungannya sama yang namanya pasar? Entah kebetulan atau memang unik, ternyata jawabannya benar. Denpasar sebagai kota atau pusat pemerintahan di Bali bisa kita ketahui dari namanya. Nama Denpasar berasal dari kata Den yang artinya adalah utara, sedangkan pasar yang artinya pasar. Ya pasar, masa jadi toko? Nanti Mimin disponsorin Tokped lagi. Halo dengan Tokopedia, ini kira-kira IHA kapan disponsorin ya? Oke, dari dua arti tersebut, bisa disimpulkan secara harfiah bahwa kata Denpasar artinya adalah sebuah daerah di sebelah utara pasar. Simpel kan? Denpasar adalah pusat pemerintahan. Di sana ada istana yang masyarakat lokal memanggilnya dengan istilah Puri. Pada masa berdiri dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di seantero wilayah Bali, istana atau Puri memiliki peran yang sangat vital, hampir sama dengan keberadaan keraton di berbagai kerajaan atau kesultanan Jawa. Mirip-mirip seperti istana di budaya-budaya barat, puri-puri yang berdiri bukan hanya menjadi pusat dari pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bali, melainkan juga menjadi pusat kesenian. Di sekelilingnya terdapat tempat-tempat yang dibangun untuk menunjang hajat hidup rakyatnya, misalnya seperti pasar, alun-alun, hingga tempat ibadah. Sejarah berdirinya Denpasar menjadi sebuah kota bisa diketahui dari abad ke-17. Denpasar secara resmi terbentuk dari puri yang dipimpin oleh Raja pertama, I Gusti Ngurah Made Pamecutan. Puri Denpasar menggunakan penerapan pola Katus Pata atau penempatan agung atau pola lintas jalan sebagai perencanaan kota yang sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, Denpasar berkembang menjadi pusat perdagangan dan menjadi kota yang sibuk di masa pemerintahan I Gusti Made Ngurah. Perkembangan di masa I Gusti Made Ngurah bisa terjadi karena sang penguasa, atas saran pamannya di Puri Kesiman, sudah mulai menjalin kerjasama dengan pihak kolonial Belanda. Masalah serius seringkali tidak datang langsung dalam kondisi kritis atau nggak terkontrol, melainkan seperti bola salju yang membesar sedikit demi sedikit. Masalah yang serupa juga terjadi di Bali, di mana ada kapal yang bernama Sri Kumala terdampar di terumbu karang Pantai Sanur. Namun, karena cerita aslinya sangat panjang dan berpotensi jadi konten sendiri, Mimin ceritanya singkat aja ya. Saat itu di Bali, ada sebuah hukum adat istiadat setempat yang bernama Hukum Tawan Karang. Yang simpelnya, berdasarkan hukum itu, semua kapal yang mengalami masalah sampai harus terdampar di sekitar perairan Bali, bahkan rongsokan kapal karam pun menjadi hak penguasa setempat. Hal inilah yang sering jadi sengketa antara kolonial Belanda dan penguasa daerah Bali. 27 Mei 1904, sesuai aturan dan budaya setempat, kapal Sri Kumala yang karam tersebut dijarah sama orang-orang setempat. Hal ini menimbulkan adu mulut antara si kapten kapal dengan rakyat Bali karena masalah kapalnya dan hukum adat istiadat setempat, yaitu hukum tawan karang, menjadi penyebab pertikaian mereka. Karena nggak ada satu pihak yang mau mengalah, cekcok ini akhirnya berakhir dengan kapal si kapten yang disita
berdasarkan hukum tawan karang. Sang kapten yang tidak terima dengan perlakuan ini segera melaporkan masalah kepada atasannya yang adalah residen Belanda di wilayah Denpasar. Sang kapten menambahkan berbagai bumbu penyedap rasa untuk memperkuat argumennya kepada sang residen. Bahkan hal serupa kembali terulang dalam laporan kepada atasannya, sehingga masalah yang awal sudah ruwet kini semakin membesar hingga tidak bisa lagi ditangani di daerah. Seperti biasa, apabila suatu masalah tidak bisa diselesaikan di sebuah daerah, masalah tersebut akan dibawa ke pusat. Dalam hal ini adalah kota Batavia. Melihat berbagai masalah di Bali dan laporan tersebut, Gubernur Jenderal Van Hoots di Batavia marah besar kepada pihak kerajaan Bali. Dengan wibawa khas kolonial, ia menuntut kompensasi ganti rugi terhadap si raja penguasa kerajaan Badung. Karena sedari awal hubungan para penguasa Bali dan kolonial Belanda tidak baik, masalah ini bagaikan minyak yang dilempar ke kawanan api. Sang api pun segera membara. Bukan cuma tuntutan kompensasi ganti rugi itu ditolak oleh si penguasa Badung. Penolakan ini juga didukung oleh penguasa-penguasa Bali lain seperti Raja Tabanan, Klungkung, dan Dewa Agung. Penolakan ini bahkan jadi tamparan keras bagi pihak kolonial Belanda. Bagi Belanda, yang boleh berkuasa dan punya otoritas serupa hanyalah dirinya sendiri. Bisa-bisanya kerajaan lokal adu otoritas sama Belanda. Emang sekuat apa sih alutsistanya? Berani dia ngelawan KNIL yang udah biasa ngebabat pemberontakan di seluruh Nusantara. Si Gubernur Jenderal memutuskan untuk mengambil langkah militer dengan mengirim ekspedisi ke wilayah Bali, baik berupa serdadu maupun armada kapal perangnya. Keputusan ini menentukan nasib Puri Denpasar, yang dengan cepat berubah menjadi gelanggang berdarah, di mana militer kerajaan seantero Bali memulai perang dengan kolonial Belanda. Kondisinya kira-kira kayak gimana sih, Min? Dalam bukunya, Bali A Paradise Created, Adrian Vickers menulis bahwa Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung beserta keluarga, Raja Tabanan, I Gusti Ngurah Agung beserta keluarganya, dan masyarakat yang mengabdi kepada Raja memilih untuk maju berperang dengan menggunakan pakaian dan seragam berwarna putih. Mereka bertempur melawan ekspedisi 6, unit-unit pasukan KNIL di bawah pimpinan Meijen Rost van Toningen yang mendarat di sebelah utara pantai Sanur. Berbeda dengan kebanyakan prajurit lokal, prajurit KNIL Belanda dipersenjatai oleh persenjataan modern seperti senapan dan meriam. Kekuatan Belanda dalam invasi ini tidaklah main-main. 3 batalion infanteri, 1 detasemen kavaleri, dan 2 unit artileri dikirim untuk menuntaskan masalah ini. Mereka juga didukung dengan armada laut yang mampu memberikan dukungan tambahan meriam dari kapal perang modernnya. Pertempuran berjalan tidak seimbang karena mayoritas persenjataan rakyat Bali yang hanya mengandalkan pedang dan keris. Dengan kemenangan Belanda di Denpasar, praktis seluruh wilayah kerajaan Badung diambil alih oleh pemerintah kolonial dan Denpasar dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang dihuni oleh asisten Residen Swarts, seorang yang nantinya membawahi wilayah Afdeling Zuid-Du Bali. Kejatuhan Denpasar ke tangan Belanda praktis membuat wilayah kerajaan Bali lainnya dapat dijinakan seluruhnya. Terlebih Buleleng, pusat pemerintahan Bali Utara, juga dikalahkan dalam Perang Peputan. Melihat fakta tersebut, kerajaan-kerajaan kecil mengikuti arahan pemerintah kolonial agar tunduk kepada Belanda. Namun, setelah para penguasa dan kerabatnya dianggap sudah tak memiliki kuasa yang mumpuni, pemerintah Belanda kemudian membentuk badan yang terdiri dari raja-raja tersebut, yang dinamai Zelfbestuder. Di antara semua anggotanya, Gusti Bagus Jelantik yang memiliki inteligensi tinggi, berpikir paling modern, serta dekat dengan pemerintah kolonial, kemudian diangkat menjadi ketuanya. Hal ini kemudian menjadi babak baru bagi perkembangan kota Denpasar, khususnya di bawah kekuasaan Belanda. Keberhasilan militer Belanda dalam perang yang secara tidak langsung menimbulkan pembantaian ini sangat mengejutkan rakyat Eropa, khususnya dari negeri Belanda itu sendiri. Konflik yang diliput cukup detail oleh media mempengaruhi reputasi Belanda sebagai negara kolonial yang baik hati dan bertanggung jawab. Tempat yang katanya dipenuhi dengan tokoh-tokoh humanis yang hebat, seperti Hugo Grotius, menjadi tercemar. Masalah Bali dan 1001 masalah lainnya di daerah Nusantara
memaksa pemerintah Belanda mengambil langkah yang sangat drastis. Tahun 1901, Sang Ratu di bawah saran Abraham Kuyper, Perdana Menteri Partai Anti-Revolusioner, mengeluarkan kebijakan etis agar membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat di Hindia. Penaklukan Belanda yang menyatukan Hindia Belanda sebagai satu kesatuan di awal abad ke-20 menjadi dasar implementasi kebijakan. Masalah Bali dan lainnya turut mempercepat penerapannya. Inilah yang sampai membuat pemerintah kolonial mengganti roadmap pengembangan Pulau Bali. Dari awalnya modernisasi total berbagai budaya tradisional, berubah menjadi menjamin keberlangsungan berbagai kebudayaan lokal. Toh budaya-budaya lokal itu kan bisa jadi daya tarik wisata. Kalau masalah cuan, Belanda si negeri pedagang yang satu ini udah nggak perlu diajarin lagi. Penyebutan Denpasar sebagai sebuah kota sebenarnya diberitakan oleh orang asing, bukanlah pribumi atau orang asli yang tinggal di sana. Nama orang asing yang memberitakan tersebut adalah Van Geuns, seorang berkebangsaan Belanda yang datang ke daerah ini pada tanggal 24 November 1906. Dalam laporan perjalanannya, ia menyebutkan bahwa Denpasar adalah sebuah kota yang sementara waktu hanya akan menjadi tempat pemukiman bagi rumah-rumah penduduk, karena menurut analisis dan observasinya, fasilitas infrastruktur khususnya berupa jalan dan jembatan masih kurang menunjang, khususnya untuk aktivitas ekonomi lainnya yang lebih kompleks. Berdasarkan fakta tersebut, maka nama Denpasar sebagai nama kota lahir di tanggal 24 November 1906. Sebagai pemenang Perang Puputan dan penguasa kota tersebut, Belanda membagi-bagi wilayah Kerajaan Badung menjadi beberapa kedistrikan. Distrik kota, yaitu Denpasar, akan memegang peranan vital sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat aktivitas sosial budaya. Kemudian ada distrik Kesiman, distrik Kuta, distrik Abian Semal, dan distrik Mengwi. Pembagian distrik-distrik ini diharapkan bisa memudahkan pemerintah kolonial menerapkan kebijakan-kebijakannya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Denpasar setelah Belanda resmi berkuasa adalah sebagai pusat pemerintahan dari Afdeling Zuid Bali, sebagai kota yang mengurusi wilayah lain seperti Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Karena kota Denpasar harus mengurusi wilayah lainnya yang juga sangat luas, pemerintah kolonial Belanda melakukan pembenahan dan perbaikan menyeluruh terhadap tata perencanaan kota tersebut. Mulai dari dilaksanakannya pembangunan besar-besaran yang dilakukan secara cepat. Tujuannya adalah untuk menyiapkan sarana penunjang bagi kebutuhan pemerintah kolonial yang sudah memiliki hasrat besar untuk mengeruk berbagai potensi ekonomi dari Pulau Bali. Setelah Kerajaan Badung dikalahkan, Belanda menjadikan Denpasar sebagai pusat kekuasaannya di Pulau Bali. Denpasar adalah sebuah kota yang dianggap strategis karena memiliki 3 peran penting. Yang pertama, sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, sebagai pusat pariwisata dan perekonomian. Dan yang ketiga, sebagai kota kesenian. Dengan 3 peran yang dipegang kota Denpasar, pemerintah kolonial Belanda berusaha membangun Denpasar dan wilayah di sekitarnya menjadi kota modern yang dapat menambahkan pendapatan bagi pemerintah kolonial melalui para wisatawan yang datang ke sana. Misalnya mitos, kalau cewek-cewek di Bali itu suka berjalan topless, lengkap dengan berbagai lukisan yang menggambarkan kondisi demikian, sengaja dipromosikan. Untuk para cowok-cowok Jones, baik di Belanda maupun Eropa, hal ini tentu membangkitkan rasa penasaran dan keinginan melakukan riset mendalam. Menanggapi laporan dari Van Geuns, berbagai pembangunan mulai dilaksanakan oleh pemerintah di semua aspek, seperti dibangunnya jalan-jalan dan gedung-gedung perkantoran. Jalan setapak yang tadinya hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, baik di tengah-tengah kota atau yang menghubungkan wilayah pelabuhan dan rekreasi, segera dilakukan pelebaran, agar akses menjadi lebih mudah dan dapat dilalui kendaraan. Bekas Puri Denpasar, sebagian besar dibangun ulang untuk menjadi rumah penginapan orang-orang asing, yang sampai hari ini masih berdiri tegak, dan sebagiannya lagi dijadikan kantor administrasi pemerintahan, Afdeling Zuid Bali, dan Ondrafdeling Badung. Tempat penginapan Bali Hotel adalah tempat penginapan pertama yang dibangun di wilayah Bali Selatan dan dengan fasilitas yang mewah. Orang-orang kaya dan terkenal seperti Charlie Chaplin, komedian kawakan bersaudara Hans dan Wolf Neuhaus, serta Vicky Baum, seorang novelis terkemuka, menjadikannya sebagai tempat menginapnya selama berlibur di Bali.
Lambat laun sejumlah wirausahawan juga datang dan berusaha menyaingi pencapaian yang dibangun pemerintah kolonial. Robert Koch contohnya, ia menjadi salah satu pelopor didirikannya hotel di sekitar pantai Kuta, Kuta Beach Hotel, yang harga akomodasinya cenderung lebih rendah daripada yang ditawarkan Bali Hotel. Tidak hanya membangun fasilitas seperti jalan-jalan dan perkantoran, pemerintah kolonial juga melakukan pembangunan di segala bidang, seperti konstruksi, pemukiman, pelabuhan, museum, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Belanda memang merancang tata kota yang benar-benar baru bagi kota Denpasar. Tata kota yang baru menyangkut pembenahan, pelebaran, pembangunan sarana dan prasarana baru di Denpasar seperti Pasar Badung, yang menjadi pusat pembelanjaan di zaman kerajaan. Demikian juga dengan kawasan pecinan atau toko-toko Cina yang semulanya berada di daerah muka pasar juga digeser ke wilayah barat, yakni di sepanjang jalan Gajah Mada. Perencanaan dan pembangunan kota Denpasar menjadi lebih modern, mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat setempat dan masyarakat kota Denpasar yang menjadi pelaku pembangunan dengan terlibat secara langsung dalam perkembangan perindustrian di kota seperti penggilingan padi, pabrik minyak kelapa, dan pemanfaatan tempat-tempat hiburan. Pemerintah kolonial juga melakukan pembenahan Pulau Benoa dan melakukan pembangunan pelabuhan udara Tuban. Pelabuhan laut lainnya yang berada di Kuta dan Sanur kemudian dikembangkan sedemikian rupa untuk menampung kapal-kapal pesiar ataupun kapal dagang yang singgah. Di bidang pariwisata, Pantai Kuta yang awalnya adalah pelabuhan yang sangat ramai di masa kerajaan, dialihfungsikan Belanda ke fungsi yang lain sebagai tempat rekreasi, tempat penginapan, dan sebagai destinasi wisata utama. Pengaruh kebijakan ini masih terasa sampai hari ini, bukan? Dengan berkembangnya Denpasar sebagai kota modern, memunculkan daya tarik bagi penduduk yang tinggal di desa untuk melakukan urbanisasi. Para penduduk yang tadinya bermukim di Denpasar dan sekitarnya mengharapkan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Pemerintah Belanda juga sudah memikirkan tentang kebijakan apa yang harus dilaksanakan, seperti penyediaan rumah sakit, kawasan-kawasan pemukiman, serta sarana jalan. Untuk memelihara keamanan dan ketentraman kota, pemerintah kolonial membangun tangsi militer di sebelah timur Pasar Badung, yang saat ini berubah menjadi markas Komando Daerah Militer 9 Udayana. Selain itu, juga ditempatkan satu detasemen polisi bersenjata di daerah Pekambingan. Perkembangan yang terjadi pada Denpasar sebagai kota kolonial kemudian berlanjut hingga masa akhir pemerintahan kolonial Belanda pada bulan Maret 1942. Denpasar, dari yang dulunya sebagai kawasan perdesaan dengan jalan setapak, berubah menjadi kota modern yang memiliki fasilitas mumpuni serta tata kota yang sangat rapi. Nah, demikian konten kali ini. Kira-kira kamu suka nggak sih sama tipe konten yang kayak gini? Sejarah dari kota apa lagi nih yang mau kamu ketahui? Coba tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.